Ya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, coba ketua kelasnya pimpin untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai praktek pada siang hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, di sini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Bahan udah masuk. Kenapa kami tidak masuk? Apa? Apa? Tuh. Oh, jangan ditiru ya, kelakuan seperti Farhan itu ya. Iya Bu. Itu tidak baik ya. Iya Bu. Kalau kita tidak masuk, apalagi alfa seperti itu, banyak ruginya di kitanya ya. Satu hari saja kita tidak masuk sekolah, kita akan banyak ruginya. Ruginya itu kita tidak dapat ilmu pengetahuan, pembelajaran pun akan akan terlambat, dan terus kita tidak dapat ketemu dengan teman-teman kita. Jadi diusahakan kalian masuk terus ya. Assalamualaikum. Dan rajin belajar serta semangat. Baiklah, pembelajaran kita hari ini mengenai praktik kelas SMAW atau kelas booster listrik. Nah, pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah kan mengajarkan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan mesin las SMAW kan, seputar teori mengenai las SMAW. Nah, di sini ada yang masih ingat mengenai pengertian las SMAW itu apa? Iya, las booster listrik atau disebut juga. Iya, itu Bu. Atau pengelasan Untuk menyambungkan dua logam. menyambungkan dua logam ya. Ya Bu. Yang lain sependapat? Oh. Ya. Nah, jadi benar seperti kata siapa? Siti Bu. Oh, Siti. Ya. Seperti kata Siti ya, bahwa las SMAW atau las booster listrik ini adalah proses pengelasan dengan menyambungkan dua material atau lebih logam menggunakan panas sehingga terjadi busur nyala api. Nah, kemudian ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama adalah agar siswa mengetahui cara mengoperasikan dari mesin las SMAW, mulai dari kita mengetahui komponennya, mengetahui keselamatan kerjanya, K3 dari ini ya. Nah, terus juga kita cara memasang elektrodanya dan menyetel ampere. Nah, kemudian tujuannya tuh untuk agar siswa mampu melakukan pengelasan. Untuk hari ini kita pengelasannya las titik terlebih dahulu ya sebagai permulaan. Ya Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai komponen-komponen dari las SMAW. Nah, ada yang tahu komponennya sebelum Ibu menjelaskan? Saya Bu. Komponen peralatannya ya. Kabel Bu. Kabel seperti ini. Kabel apa ini? Kabel apa ini? Hah? Apa? Holder ya. Masa Bu. Yang lain? Ini Bu, elektroda Bu. Itu elektroda ya. Ya Bu. Sikat aja Ada Bu. lagi? Singkat aja. Ada yang tahu lagi? Ini Ini kemana? sarung tangan. Sarung tangan. Ini kemana apa nih? Ini ya. Kalau terang. Kalau itu adalah kacamata las. Kaca nonton Bu. Beda. Nonton. Ya, ini khusus untuk kacamata las ya. Nah, jadi Boleh dicoba Bu. boleh, silakan dicoba dulu. Ya. Ya. Terang. Jadi, komponen dari peralatan las SMAW ini ya, perhatikan ya. Ya Bu. Nah, Ya, Bu. jadi komponen dari peralatan las SMAW ini yang pertama itu ada mesin las. Nah, mesin las ini kita menggunakan mesin las yang DC yaitu ya, yang arusnya searah. Nah, pada mesin las SMAW ini terdapat juga tempat pengaturan ampernya. Kita bisa mengatur ampernya ya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, terus di mesin las ini juga terdapat terminal positif dan terminal negatif ya. Nah, selanjutnya setelah mesin las ini ada kabel
elektroda dan juga holder atau pemegang elektrodanya. Nah, kabel elektroda ini atau kabel holder ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari mesin las ke holdernya ya. Sedangkan holder ini atau pemegang elektroda ini ya berfungsi untuk menjepitkan elektroda sehingga pas kita mau mengelas kita tidak akan merasakan panas ya. Nah, yang selanjutnya ini ada kabel massa dan klem massa ya. Nah, kabel massa dan klem massa ini berbeda. Kalau kabel massa ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari mesin las ini, mengalirkan arus listrik dari mesin las ke klem massanya ya, ke logam induknya atau ya. Nah, sedangkan kalau klem massa ini berfungsi untuk mengalirkan arus listriknya dari kabel massanya ke logam induknya ya. Biasanya klem massa ini diletakkan di logam induk seperti contohnya yang sekarang ini ialah meja kerja kita ini ya. Nah, klem massa ini diletakkan di logam ya, di logam karena bersifat menghantarkan panasnya. Jadi diletakkan di logam ya, bukan di kayu ya. Karena kan kayu, kenapa tidak di kayu? Disarankan di kayu. Karena dia tidak bukan konduktor Bu, karena kayu bukan konduktor. Karena kayu bukan konduktor ya, tidak bisa menghantarkan arus listrik ya. Ya. Selanjutnya itu ada elektroda. Nah, elektroda ini adalah sebagai bahan material tambahan yang kita gunakan pada saat mengelas. Nah, fungsi dari elektroda ini sebagai pembakar atau peleburnya ya. Nah, sehingga memunculkan nyala busur listriknya. Nah, yang kemudian ada palutra. Nah, palutra ini digunakan untuk membersihkan hasil lasan kita, hasil lasannya. Nah, cara menggunakannya juga cukup kita pukul-pukul ya, seperti ini kita pukul ya. Nah, terus cara mukulnya juga jangan sembarangan. Kalau kita sembarangan, akan percikan dari kerak lasnya akan mengenai tubuh kita atau orang lain. Jadi kita harus memperhatikan ke sekeliling kita dulu ya. Kalau di depan kita ada orang, berarti kita usahakan jangan kita depan gini, nanti dia akan terpicik ke orang lain dan berbahaya bila terpicik karena panas kan. Ya. Nah, selanjutnya ada ini ya. Ada yang tahu ini apa? Sikat baja. Kenapa? Sikat Bu. Sikat. gigi. Sikat bukan ya. Ini ada tadi siapa? Sikat baja. Ya, benar sekali ya. Seperti kata siapa ini? Joko Bu. Joko ya. Benar kata Joko. Bahwa ini adalah sikat baja ya, berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa hasil lasan yang telah kita bersihkan menggunakan palutra tadi ya. Nah, cara menggunakan juga cukup kita goreskan seperti ini ya di benda kerjanya ya, agar hasil lasannya bersih dan terlihat ya. Harus ditekan itu Bu. Iya, bisa juga ditekan karena biar bersih ya, bisa bersih ya gitu ya. Nah, selanjutnya itu peralatannya tuh ada tang. Tang ini berfungsi untuk menjepit benda kerjanya ya, menjepit benda kerjanya pada saat kita mau melihat hasil pelasannya ya. Kenapa kita gunakan pada saat setelah pengelasan? Karena benda kerjanya itu panas. Apabila kita sudah selesai mengelas itu jadi panas dan ya tidak apa-apa ya. Boleh dilihat ini benda kerjanya ya. Jadi tang ini berfungsi untuk menjepit benda kerjanya ya. Nah, jadi itu ya komponen-komponen dari peralatan las SMAW. Nah, sebelum kita mau melakukan pengelasan, Ibu ingatkan kita harus menggunakan APD terlebih dahulu. Ya, Bu. Nah, kalian sudah belajar juga, sudah dijelaskan ya mengenai APD ya, alat pelindung diri. Nah, ada yang tahu alat pelindung diri dari pengelasan ini? Kacamata las Bu. Kacamata las. Helm Bu. Benar. Helm, Kaos sapu tangan Bu. sapu tangan. Sarung tangan. Bu, sarung. Hai kawan nih, sarung tangan ini nih. Ya, benar ya. Sarung tangan ya. Itu untuk apa Bu? Ingat ya. Sarung tangan Bu. Nah, ada yang tahu ini untuk apa sarung tangan ini? Untuk melindungi tangan Bu. Iya benar, untuk melindungi tangan ya. Nah, untuk melindungi tangan dari percikan-percikan dan panasnya pengelasan. Jadi kita menggunakan sarung tangan ini ya. Nah, sarung tangan ini juga bukan terbuat dari kain ya. Dia ini seperti terbuat dari asbes gitu, yang tahan panas terhadap panas. Ya. Nah, di sini juga ada
kedok kelas ya, yang berfungsi untuk melindungi muka kita dari panasnya atau asapnya juga dari pengelasan kita. Nah, sedangkan kaca dari kedok kelas ini berfungsi untuk melindungi mata kita dari cahaya yang dihasilkan dari proses pengelasan ya. Jangan lupa juga kalau kita mengelas kita pakai baju kerja ya, wear pack ya. Karena ini hari pertama, tidak apa kalian pakai baju seragam seperti ini ya. Nah, dan ibu ingatkan untuk minggu depan kalian harus pakai sepatu safety ya. Minimal sepatu yang menutupi kaki kalian ya. Bu Siti nyeker, Bu. Nah, kenapa ibu tidak pakai sepatu? Sendal ya Bu. Banjir Bu di rumah Bu. Jadi kemana sepatunya kalau banjir? Hujan Bu, kemarin itu kan ini hari Senin Bu. Yang kemarin hari Minggu aku cuci Bu, hujan Ya. basah. Oh, jadi itu alasannya. Jadi pakai sendal ya? Iya Bu. Oke, lain. Maaf Bu. Ya, tidak apa-apa ya. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Jelas Bang. Diusahakan ya pakai sepatu yang lain ya, yang tertutup ya kalau kita melakukan praktik, karena kalau pakai yang seperti itu kan terbuka tuh, itu sangat berbahaya apalagi kita pengelasan kan Ya Bu. nah, oke. Terus K3-nya sudah dijelaskan ya. Baiklah, nah sekarang ibu akan memberitahukan bagaimana cara mengoperasikan prosedurnya dari kita melakukan pengelasan. Yang pertama itu kita hidupkan mesin lasnya ya. Menghidupkan mesin lasnya ya, jangan lupa ya kita sambungkan kabel mesin lasnya ya dengan kontak listrik ya, seperti ini ya, kita colokkan ya. Kita hidupkan ya. Nah, terus di sini ada kabel dari holder ya. Perhatikan semuanya ya. Ini ada kabel dari holder ya. Kabel dari holder ini kita masukkan di terminal positif. Di terminal positif. Seperti ini ya. Cukup kita putar ke kanan. Kenapa ke kanan Bu? Kenapa tidak ke kiri? Iya, kalau ke kiri untuk mengundurkannya atau ingin kita membuka. Jadi kita kalau ingin memasukkannya kita ke kanan, kita tekan ya biar tidak keluar. Ya. Selanjutnya ini ada kabel klaim massa ya. Kabel klaim massa ini kita letakkan di terminal negatif. Cara masukkannya juga sama, diputar ke kanan ya. Diputar ke kanan dan ditekan. Nah, klaim massa tadi kan seperti Ibu bilang, tadi ada yang masih ingat klaim massa ini diletakkan di mana? Di besi Bu. Di besi ya. Ya, Apakah semua besi bisa Bu? Misalnya jauh Bu, di ujung sini misalnya Bu. Apa harus di dekat-dekat sini Bu? jangan juga yang jauh. Kita harus melihat juga kondisinya, jangan yang jauh ya. Karena ini kan kabelnya juga kan pendek ya kan. Sangat yang terdekat adalah seperti meja kita. Ya, seperti kan benda karyanya juga di sini ya. Ini sebagai logam induknya ya. Bu. Kita tempelkan di sini saja ya. Bu, Nah, kalau ya. masanya di sini Bu, boleh nggak Bu? Di bawahnya Bu. Enggak boleh, ini kan bukan dari besi, itu dari kayu kan. Kan seperti Ibu bilang tadi kan harus dari besi. Iya ya. Ya, perhatikan ya semuanya ya. Nah, selanjutnya ini ada elektroda. Elektroda yang kita gunakan adalah elektroda dengan diameter 2,6 ya, dengan panjangnya 350 mm. Nah, pemasangan elektrodanya itu ya harus ini ya, harus sudutnya 60 sampai 70 derajat ya. Jangan yang 90 derajat karena kalau 90 derajat itu akan menyusahkan dari kitanya saat mengelas ya. Nah, saat mengelas akan susah ya. Jadi usahakan 60 sampai 70 derajat ya. Ya. Nah, sebelum itu nah, di sini kita harus atur dulu ya. Atur dulu ampernya ya, karena kita menggunakan elektroda yang 2,6 dan benda kerja kita juga tipis, maka kita juga menggunakan arus yang tidak terlalu tinggi ya. Kita gunakan saja arusnya sekitar di 60 sampai 70 ampere ya. Ya Bu. Nah ya. Seperti ini ya. Nah, terus setelah kita melakukan semuanya, jangan lupa kita tekan tombol
on-nya kita hidupkan ya. Iya, kita hidupkan biar mesinnya hidup. Tadi kan yang pertama kali kita menghubungkan ini ya, kabel mesin lasnya dengan stop kontak terlebih dahulu kan. Nah, sudah kita lakukan pengelasan ya. Karena kita hari ini tadi kan membahas tentang tas titik terlebih dahulu ya untuk permulaannya. Iya, Bu. Ya, terima kasih ya Joko ya tadi ya. Ya, udah tahu. Ya. Nah, yang posisi tubuh kita pada saat mengelas itu ya, usahakan tubuh kita tegak. Tuh, kita harus tegak. Nah, usahakan kaki juga jangan rapat tuh, bisa terbuka seperti ini ya. Kaki kiri maju. Itu jangan itu kelebaran. Kiri maju, Bu. Kiri maju bisa. Nah, bisa untuk menopang, mudah-mudahan kita bisa juga. Ya, jangan seperti itu juga ya. Ya, ini praktek ya. Posisikan ya, tolong ya. Nah, terus posisi tangan kita itu ya sejajar segini tuh, dan usahakan siku tuh, biar mudah kita dan tidak kaku. Nah, biar tangan kita tidak gemetar. Iya, Bu. Perhatikan ya. Perhatikan, Joko. Biar tangan kita tidak gemetar dan tidak kaku ya. Saat mengelasan kita bisa menggunakan dengan dua tangan seperti ini ya. Nah, ya. Di sini, Bu. Iya. Di sini atau di sini, Bu? Di sini bisa. Di sini bisa ya. Di sini ya. Di pergelangan tangan kita pegang ya. Bu ya. Iya, ini bisa. Serius ya, siapa namanya tadi? Bambang, Bu. Bambang, Bu. Nanti aja, Bu, memang, Bu. Bambang ini perhatikan ya, nanti giliran kamu Ibu suruh ya. Nah, kita pegang seperti ini ya, biar tidak apa tadi? Tidak grogi, Bu. Iya. Tidak gerakannya tidak sembarang, Bu. Iya, benar. Tidak goyang-goyang. Ya. Iya, benar sekali Bu, benar. Benar sekali ya. Baiklah, Ibu akan mencontohkan Ya, Bu. ya pengawasan. Maaf, Bu, tidak pakai sarung tangan. Apa? Sarung tangan itu Tidak pakai sarung tangan. Iya benar, ini kita harus pakai sarung tangan ya, Ibu lupa ya. Ya, kita harus pakai sarung tangan ya. Benar, Bambang. Ibu setuju dengan kamu. Ya. Tapi kalau sudah ini, Bu, misalkan Ya, ada tukang-tukang las sudah profesional, Bu, tidak memakai itu, apakah boleh, Bu? Gimana itu, Bu? itu sebenarnya tidak boleh ditiru karena bisa membahayakan diri mereka sendiri. Karena orang itu juga begitulah, karena orang itu dia berpikir sudah berpengalaman, dia sudah di ahlinya, dia mengabaikan ketiganya, padahal itu tidak boleh. Itu bisa membahayakan diri mereka, ya. Jangan ditiru ya. Tidak pernah masuk katigo, ya, jadi tidak bisa, ya. Ya, Joko. Bambang. Oh, ini Bu, Joko, Bu. Kalau dia sekolah pasti dia tedok, Bu. Iya, Bu ya. kucing Bu dia. Sudah belakang, Mbak. Kalau tedok tak tuh repot, Bu. Punya belajar ya. Oke, ingat ya, ABD-nya harus bisa dipakai ya. Ya Bu. Usahakan ya, tubuh kalian tegak. Iya, Bu. Nah, Bu, seperti itu itu bolong, ya. Bu. Nah, iya, kenapa ini bisa bolong? Karena kenapa? Ibu tadi mengelasnya itu ketinggian. Tidak sedekat dengan benda kerja ya. Elektrodanya jauh, jadi busur nyala api yang keluar itu jadi besar. Itulah yang mengakibatkannya bolong dianya. Itu jangan ditiru ya. Kalian harus lebih baik dari ini ya. Oke. Nah, untuk melihat hasil lasannya kita bisa menggunakan, tolong ambilkan balut teraknya ya. Seperti ini ya. Cukup seperti ini ya. Ini ya. Nah, setelah kita pakai palu terak membersihkannya, kita juga bisa membersihkannya untuk hasil yang lebih maksimal menggunakan sikat baja. Nah, cukup digoreng seperti ini ya. Nah, begini ya hasilnya ya. Iya, Bu. Jadi dari ini ada yang ingin ditanyakan?
Bu, ngatur ampere itu tadi sama lu. Nah, ngatur ampere ini tadi tuh tidak boleh sembarangan ya. Ngatur ampere ini juga harus memperhatikan dari elektrodanya dan benda kerja yang kita pakai ya. Kalau elektroda yang kayak ini tadi sekitar berapa, Bu? Nah, elektroda yang kita pakai kalau yang tadi kan diameternya 2,6 tuh kan. 2,6 bisa kita menggunakan ampere 60 sampai 70 ampere ya. Karena benda kerja kita juga kan tipis, jadi menggunakan ampere sekitar segitu ya. Kalau yang paling kecil sekali, Bu, itu 2045 itu pernah digunakan atau Pernah kan, karena jenis dari elektroda ini kan bermacam-macam tuh. Bermacam-macam. Bisa kalian lihat di sini ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Diameternya itu bermacam-macam. Ada yang 1,6, ada yang 2,0, 2,6, 3,0, 4,0 dan 5,0. Jadi diameternya kecil, otomatis ya kita harus menyesuaikan ampernya juga. Ya, menyesuaikan ampernya juga. Karena kalau tidak menyesuaikan ampere ya bisa terjadi bolong ya, cepat dianya bolong kayak gitu ya. Dan ini apa tuh, dan elektrodanya juga sering lengket dengan benda kerja. Jadi kita harus memperhatikan ampernya juga ya. Ya Bu. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, Ibu Soru tadi siapa? Bambang. Nah, Bambang. Ayo Bambang. Coba. Kamu praktekkan. Aku nanti kan ini pakai kacamata boleh? Boleh pakai kacamata, itu juga boleh. Kamu pakailah dulu APD-nya. Harus pakai sarung tangan, Bu. Menurut kamu harus pakai atau tidak kan? Kalian sudah belajar tentang APD kan? Iya, Bu, Tadi juga memang sudah Bu Bambang menjelaskan. tuh, Bu. Enggak edo buat Bambang kan? Bucin bos tuh. Seperti ini, Bu. Ya, benar. Ya. Kalau dalam praktek harus serius ya, jangan bermain-main ya. Apalagi Ini kita pakai- berhubungan dengan api ya. Apa? Ini susah, Bu. Sambung dulu aja, Bu ya. Ya, tidak apa, satu aja dulu tidak apa. Ini tadi ke min dong, min kan? Ya, Bener nggak, Bu? ya benar. Dan ini ke besi. Besi, ya besi seperti itu bisa. Ini ke berarti plus. Benar. Habis itu ngatur ampere. Ampernya tadi ini pakai yang berapa ini, Bu? 2,6 Bu. 2,6. 2,6. Bener nggak, Bu? Ini, Bu, ampernya, Bu. Nah, itu salah ya, ampernya kebesaran ya. Oh. Kamu ini ampernya tuh sekitar 80 tuh. Nah, karena itu pakai yang diameter yang 2,6, kamu pakai yang sekitar 60 sampai 70 tuh seperti ini ya. Oh iya, Bu. Ya, Baik, Bu. itu sudah benar. Ya, kamu benar. Bu, baju Bambang Bu, dia Bu, bajunya Bu. Diangkat ya Bu. Tak muat tuh, Bu. Sempit, Bu. Ya, tidak apa ya. Untuk minggu depan ya, kalian harus pakai wear pack ya, baju kerja kan. Baik, Bu. Untuk hari ini tidak apa, karena ini pertama kalinya ya kalian praktik. Ya, ingat tadi las titik ya, las titik. Ya, las titik. Kalian cukup mentitikkan saja. Itu, Bu. Mana? Ya, Bu. ya, benar ya. Ya. Coba sekali lagi, coba. Coba sekali lagi, itu ada yang bolong karena. Coba sekali lagi. Nah, di sini ya cukup ya. Di sini ada yang tahu kesalahan dari Bambang saat mengelas? Kenapa seperti itu bisa bolong? Dan juga posisi tubuh Bambang pada saat mengelas ini salah. Tadi kan seperti ibu bilang tuh,
posisi badan tuh harus gimana Bambang? Begini Bu, Hmm? begini. Namanya ke sini Bu, ya sini Bu. Ya, ya, Ulang lagi ya Bu. ya. Lalu lagi. Ya. Itu. Ya, benar. Itu benar sudah. Itu tidak bolong juga ya, sudah benar ya. Jangan lupa ya, setelah selesai matikan dulu ya. Nah, seperti ini ya, benar ya. Ini bisa juga ya, kita lihat hasil yang dikerjakan oleh Bambang. Ya. Sudah bagus ya, lumayan. Ini menurut ibu bagus tuh karena untuk pertama kalinya Bambang sudah bagus, walaupun tadi ada yang bolong-bolong tuh, tapi yang terakhirnya sudah bagus, dia melakukan las titiknya ya. Itu saja menurut ibu dari pembelajaran kita. Jam berapa kita habis waktunya? Habis. Sudah habis, Sudah habis ya. Maaf ya. Nah, pantesan kalian sudah gelisah. Ya Bu. Nanti Bu. Wah, ya sudah. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya Ibu. Ya, silakan Putri. Ini Bu. Wah, ya ini ya. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu pentingnya menjaga kestabilan tangan, kemudian menggunakan APD Bu dalam pengelasan, lalu ini keseriusan dalam belajar Bu. Ya, benar sekali ya yang kata Putri ya. Kalau kita mengajar itu kita harus serius ya. Kita harus memperhatikan K3-nya juga ya. Nah, ya jadi dalam praktik ini kalian harus banyak-banyak latihan ya. Nah, tugas di rumah kalian buatlah pola ya, pola menggunakan pena. Nah, caranya bisa kalian lihat di YouTube ya, nanti YouTube share linknya ya. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita masih membahas mengenai las titik ini ya. Karena yang lainnya belum mencoba juga kan. Baiklah, Ibu akhiri, lebih kurangnya Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum.